di dalam hukum agama maupun hukum negara, supaya kalian paham, kalian jangan terlalu tolol jadi manusia ya. Di dalam hukum negara tidak ada memandang bulu bahwasanya orang kaya yang akan ketika berbuat dosa Allah akan mencatat dosanya. Orang miskin tidak begitu konsepnya. Miskin pun kalau berdosa tetap berdosa di mata Allah. Malaikat itu siap sedia berada di samping setiap manusia. Tidak ada di situ perintah dari pencipta bahwa kau catat dosanya pejabat, kau catat dosanya kau catat dosanya CEO, kau catat dosanya yang paling cantik itu Queen Morena, karena dia paling cantik, catat dosanya. Terus jangan kau catat dosanya yang paling miskin, yang paling hitam, bulu, gendut, jelek, busuk, keriting, keribo, paling monyet, paling tolol. Jangan catat itu. Itu tidak ada perintah begitu, say. Yang namanya manusia yang tercipta, dia miskin, dia cantik, dia kaya, dia busuk, dia bau ketek, dia bau goa, dia bau apa, dia paling miskin atau dia yang paling kaya. Bukan itu syarat-syarat mencatat dosa. Dan dalam hukum agama ya, yang syarat-syaratnya mencatat dosa ya, kalau kau buat dosa dicatat, kalau kau buat amal ya dicatat. Itu dalam hukum negara juga. Bertanyalah sana sama pengacara. Dalam hukum negara juga tidak ada bahwa si yang paling miskin itu kalau berbuat salah tidak kena pasal. Kena. Setiap individu manusia di negara ini, tidak salah luar negeri, negara dulu tuh, negara kita ini, ada undang-undang yang melindunginya, dilindungi sekaligus pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan ada konsekuensinya, begitu. Jadi jangan bersembunyi di balik kemiskinan. Ketika mereka melantami kami, dibalaskan. Saya tidak salah ingat, saya itu tidak pernah miskin. Salah ingat, Renata itu bilang, bahkan ada PT-nya, saya sudah download. Bahkan ada PT-nya. Itu juga Queen Morena ikuti dia sebut titik mengke. Si titik mengke katanya. Itu Queen Morena itu miskin. Kapan aku pernah bilang aku kaya? Kapan? Hah? Kapan aku pernah bilang aku kaya? Kapan aku pernah bilang kaya? Nah itu masih ku toleransi, ya, biarlah orang juga benar adanya, masih ku toleransi, tidak apa-apa lah kalau memang begitu pemandangan menurut dia, tidak apa-apa. Tapi karena dia menyerang, karena tidak direspon, dia ganti lagi materinya. Si paling pelacur lah, si paling LC lah, dikasih naik lah masalah pribadiku lah. Kau tidak perlu repot-repot mengurusi masalah pribadiku, orang juga memang aku tak peduli. Jadi setiap hari mereka kayak dikoordinasi. Ayo hari ini kita serang lagi mereka, serang lagi. Biar si tolol Mabora itu, yang bodoh itu memberi kita koin-koin gitu. Orang kesepian itu. Kesepian dan mau bertengkar pun gak ada teman bertengkarnya di dunia nyata. Makanya dia senang menebar-nebar koin sama orang yang sedang bertengkar, yang orang-orang jahat itu. Tak mau jalan-jalan, kau jalan-jalan lah dulu. Kau jalan-jalan, kau live, kau jalan-jalan seperti Kak Titi Mengke. Dia live, dia jalan-jalan kemana, dia pergi kemana. Kau jalan-jalan biar tidak sepi hidupmu. Jangan kau dukung-dukung orang, menghina-hinakan orang yang kau tidak pernah disenggol juga, kenal juga tidak. Sudah begitu banyak orang-orang yang memang tidak punya hati pula. Mereka ikut-ikut nimbrung lagi, sok-sok membela, sok-sok mendukung. Dapatnya cuma 100 koin. Berapa sih? 100 koin itu berapa? Kegunaannya apa?
Mau aku sebut nama-nama mereka. Ada daftarnya, daftar nama-nama mereka ini orang-orang yang naik turun mendukung. Bahkan sesekali mereka ikut melantam juga. Sesekali mereka ikut menghinakan kami juga. Sesekali mereka ikut berbicara juga. Ada namanya mereka, sudah ada nama-nama akun mereka, sudah ada suara-suara mereka, bahkan kami simpan. Betapa jahatnya kalian besok-besok kan. Kalau orang itu sudah kami tanam di kedalaman yang paling dalam. Tiba-tiba kita bertemu di komen. Apa ndak malu kamu? Saya pasti tegur loh. Saya pasti bilang begini, kamu kemarin yang di masalah itu, kamu ada ngomongin aku begini. Kamu kenapa ngomongin saya begini? Ndak malu ya? Dan akhirnya ndak ada yang, kita tidak respon. Jadi orang-orang ini, mau laki-laki, perempuan, mereka datang juga nimbrung, berharap dari mulut kami ini keluar. Kita berharap kita sebut mereka. Terus ketika mereka sudah disebut sekali kan, bukalah mereka dengan gembira ria kan. Aduh, aku sudah ke notice loh sama Queen Morena. Aku sudah ke notice loh sama Katiti Mengke. Aku sudah di notice loh dengan bangga dan gembira ria dan penuh semangat. Bukalah dia komal, set. Buka komal, dia mulai membangun narasi. Tai, kamu cuma disebut satu kali, kamu menjelaskan panjang lebar. Bullshit, tolol. Kayak aku sudah notice lah, ini panggungku, komalku bakalan rame nih. Terus para spender orang-orang ini bakalan datang beramai-ramai memberiku apalah itu. Tak punya bahan ya. Itu banyak loh kasus. Kalian bahaslah si dokter bahas itu. Mana tahu dokter datang. Atau kalian bahas DR, ya semua yang artis-artis. Jangan kami yang kalian bahas. Bodoh, kita juga artis bukan? Pembahasan setiap hari. Aku intip-intip dari room ke room. Ada saja yang menyebut-nyebut, ada saja yang nyenggol-nyenggol tipis. Kenapa? Apa tidak bangga kalian kalau susah? Karena memang memang target kalian kan koi. Kalian ketika dinotis terus bangun narasi kan, buru-buru lah kalian pulang. Udah turun, udah kedengaran nama kalian disebut. Misalkan Awing. Misalkan janganlah ini kita sebut ini sebentar Awing. Tiba-tiba ada yang ketik typing Awing, kamu disebut di sana. Padahal ini misalkan udah disebut sekali saja ini, udah dengan gagah berani buka kuman. Padahal cuma satu kali doang disebut, penjelasannya panjang lebar sampai yang sudah jadi dibahas. Contohnya kayak kemarin dibahas lagi masalahnya yang lain. Kayak kemarin aku bermasalah sama si ini, si A, si B, si C. Padahal cuma satu kali doang dinotis. Coba punya materi. Coba cerdas sedikit, kreatif sedikit. Bagaimana menghidupkan komal? Bagaimana menghidupkan live? Ya lagi kan? Bagaimana menghidupkan live? Jangan berharapnya mulut kami menyebut nama kalian sekejap sudah jadi komal begitu langsung rame lah, dinonton lah, queen capeknya. Jadi semenjak itu kita siapapun yang nongkrong di situ, kita tidak mau lagi mengeluarkan mulut mahal kita ini. Nama kalian disebut jangan langsung jadi konten, itu loh. Bosan ya. Kita joget dinobarin. Saya tuh sampai lihat aku lagi joget di mana. Mending toh yang bagus rungkat di sana. Di Ratu kan di sana semua ada ya. Berarti Jesko juga menikmati tubuhku yang gatal itu. Kita kan yang baiknya itu kalau aku senormalnya ini, mana yang lebih bagus? Kita nonton langsung konser, ya kan? Kita beli tiket VVIP tuh, nonton konser langsung, atau kita nonton live-nya di TV? Mana yang lebih bagus? Lebih keren ini kan? Lebih keren langsung ke konsernya kan?
Lah kalian kenapa begitu? Ruang kami terbuka untuk kalian nonton saat aku sedang joget, saat aku sedang nyanyi. Datanglah kalian di bawah, dipersiapkan kursi. Kalau di atas di kelas VIP-nya udah full, ya di bawah kalian nongkrong di situ, nonton di situ lebih enak. Sekalian baca typing, sekalian lihat langsung, duduk-duduk, siapkan kursi, siapkan kopi sambil stekan gitu, merokok sambil nonton. Kalau memang aku ini sangat menarik untuk kalian nonton goyanganku itu loh. Ini kalian nobarin apa maksudnya? Hah? Kalau dinobarin dan dikomentari, kayaknya goyangannya kurang pas deh. Kayaknya ala-ala itu kan Anang Hermansyah. Kayaknya goyangannya tidak simetris dengan lagunya. Kayaknya pinggulnya itu harus lebih dikencangkan lagi goyangannya, karena musiknya lebih terlalu kencang kan begitu. Ini kalian nobarin terus bahas tetek benye pribadinya lah, ininya ini lemon tea, ini Kimayang, ini Bahagia, ini mantan istri, ini Pretty, ini wait, minum kopi dulu biar fresh. Ini guys cara minum kopi, gelasnya sebesar ini, isinya banyak. Padahal kita lagi nyanyi, kita lagi bahagia, gembira. Ada yang mau pesan ice kopi ya? Gratis. Aku tidak lagi baca typing ya. Ya, wartawan pada nelpon. Tuh kan. Tolong jangan menelpon dulu guys. Aku masih belum 1 jam ini. Jadi apa ya? Kakak Pirai. Oh, Kakak Pirai. Woi, cuma mau bilang, gak usah kasih naik, cuma mau bilang, baca-baca taping dong. Banyak itu netizen juga mau dibalas. Enggak, kalau aku baca typingnya bangga lagi mereka. Aku langsung Saya yang typing, yang taping Oh, ya, penting aja sayang, yang nggak penting nggak usah. Oke, lanjut, turun dulu. Oke. Turun Kak dulu. Memang caranya. Oh, ya saya tahu nih. Oke. Ya. Nah, jadi rame lah mereka membahas-bahas. Yang paling gongnya lagi, yang paling tolol ini Ratu The Gang saja. Ratu itu tidak pernah. Jadi di setiap kasus dan ada masalah, ini 4 orang ini mereka doang. Nih personilnya tidak pernah bertambah. Jadi mereka berempat sejak dulu, Ratu, Malana, Dina, dan Widya. Ini personilnya 4 dari kasus Agus sampai berpindah ke Pilpres, lalu ke case Nikita Mirzani, sekarang lagi tentang Doktip. Sekarang yang lagi viral lagi kan. Itu mereka berempat tidak pernah berpisah. Jadi mereka itu selalu sama-sama, dan yang tololnya orang itu apa deh? Itulah yang aku bilang. Apa sih yang mereka jual? Kesedihan, kemiskinannya. Jadi ketika mereka sudah tersudut nih, mereka dulu yang menghinakan orang paling miskin, paling lontong, paling najis, paling kotor, mereka duluan. Nah, kita kan balas manusiawi itu, kita balas juga kan. Nah, hebatnya mereka bisa aku memang lo suamiku lagi lumpuh. Memang aku itu memang kerjaannya begini. Memang aku tinggal di rawa-rawa. Aku memang tinggal di hutan belantara. Memang aku yang paling miskin. Memang aku yang paling ngontrak. Toh, disitulah keempirian mereka. Mereka punya senjata pamungkas dengan menampilkan kemiskinan mereka yang benar-benar. Nah, kami bingung mau spill apa. Gubuk kami tak punya. Sepeda ontel pun kami tak punya. Apa yang kita mau tampilkan untuk membalas hinaan miskin mereka, coba?
mereka mengatai seorang Queen Morena miskin. Betapa tidak adilnya ketika aku juga mau bilang, aku tinggal di gubuk. Gubuk aku tak punya. Aku cuma punya sepeda ontel. Sepeda ontel pun aku tak punya. Yang mana aku mau spill? Bingung kan aku? Nah, disinilah kejahatan komentar orang akan menjadi miring dan tidak simetris, akan menjadi lari pelor dan tidak main-main. Karena saya mau spill apa ketika saya dikatai miskin? Aku dikatai lontong. Aku mau bisa bilang apa? Aku mau spill lontongku di mana? Para pria yang pernah meniduriku mana aku mau spill. Terpaksa aku bilang, kamu yang lontong. Dia enak ketika dia di spill lontong, ada ya aku memang pernah melakukan itu, di apa. Terus saya, apa pembelaanku? Saya mau juga kalau kau bilang aku lontong, aku mau buktikan bahwa aku lontong, tapi tidak ada buktinya. Sudah begitu, Ratu, Lina, ini rame lagi. Tapi percuma kalau kalian ramekan, percuma sebenarnya, karena sudah ada kertas kan itu yang kertas itu kalau sudah tertuang ke dalam kertas, panjang persoalannya, susah kertas itu ditarik kembali, tulisan itu di kertas. Silakan kau ramekan, karena sudah cukup lama aku mendiamkan ini semua. Tapi karena sudah ada, ya tidak usah lagi, karena tidak boleh yang namanya resmi itu tidak boleh disampaikan ke media sosial. Ya dipahamilah saja ya. Terus itulah gunanya kita belajar hukum dari kemarin 1 tahun, supaya kita bisa memilah-milah tata bahasa mana yang akan menggugurkan ini, menggugurkan itu, ya sudah yang kita bahas itu. Nah, mereka lebih, kalau saya bukan tidak salah, ini faktanya ada, buktinya ada. Mereka yang lebih dulu mengatai saya miskin, tapi saya tidak peduli. Diamlah tuh. Tapi makin hari setiap hari dipancing diri ini supaya bisa mengeluarkan balasan. Aku balaslah, kamu yang miskin. Nah, disinilah yang jadi lari pelornya. Ketika aku bilang, kau yang miskin, kau juga miskin, bukan kau juga miskin. Kau juga hidupmu sekarat, kau juga gini, kau juga itu ini itu. Oh no, toh enak dia langsung aku memang hidup di gubuk derita. Aku memang suamiku. Orang akan berempati ke mereka karena aku tidak bisa sepil gubukku mana. Aku mau sepil apa? Sepeda ontel aku tak punya, gubuk pun aku tak punya. Apa yang mau aku sepil? Biar orang berempati padaku juga. Renata, kau menghina gubukku. Sabar. Aku batuk dulu. Kalau aku sebut Renata itu pengen muntah aku. Sabar ya. Jadi apa yang aku sebut? Queen Morena miskin, pengangguran apalah. Terus aku balas lah, kau kerjamu apa Renata? Aku kerjamu begini, begono, begini. Saya balas lah, aku menyebut pekerjaanmu tuh karena itu juga pekerjaan yang mulia. Karena yang namanya bekerja berarti menghasilkan uang kan, dan bermanfaat kan untuk dirimu dan keluarga. Kamu nanti, aku kerjaku begini, aku mau spill apa? Apa yang aku mau spill? Pekerjaanku apa? Nanti kalau aku spill pekerjaanku ndak imbang. Kalian lagi yang paling MPD kan jadinya. Kalian yang paling sedih sekali di sana. Lis mukamu abu-abu, jangan, aduh. Tapi minimal berarti aku sekelas DRG dong, si paling abu-abu terviral se Indonesia Raya ini. Wow, setara aku dan DRG.
wanita, entah kok wanita atau pria, abu-abu tuh sekarang adalah kenamaan yang paling elite di zaman ini, karena sempat menjadi pembahasan orang setajir melintir DRG. Karena dia abu-abu, berarti aku juga abu-abu. Wow, internasional dong aku, nasional dong aku. Kok jangan sembarang bertyping, aku selalu punya jawaban untukmu sayang. Kalau aku abu-abu, kamu apa? Coklat busuk? Mending abu-abu lah. Berarti aku setara dengan DRG dong. Daripada kau coklat busuk. Coba munculkan dirimu. Minimal jarimu satu. Kira-kira warnanya apa? Bahaslah itu, bahas. Tapi yang paling gongnya ini, nanti lagi dibilang, kalau memberi, ini yang lagi heboh ini ya. Pernah diberi, tidak disenggol, tiba-tiba ikut nimbrung begitu tiba-tiba juga ikut nimbrung begitu berharap begini, nanti kalau aku nimbrung, aku mau menyalah-nyalakan titik mengke, terus aku nimbrung, nanti aku di spill pernah diberi, naiklah aku, jadilah aku korban. Kan kalau jadi korban banyak yang empati, cuman sekarang ini yang jadi masalah, memang Indonesia Raya ini kekurangan, sangat kekurangan orang cerdas. Jadi kita dari zaman dulu, baru di pemerintahan Jokowi baru ada perbaikan gizi terhadap penerus bangsa. Makanya isu-isu yang pemerintah, kita ala pemerintah. Jadi isu-isu yang pemerintah fokus dan target, benar-benar menjadi target, itu adalah stunting. Jadi stunting itu bukan satu instansi saja yang menjadi penanggung jawab terhadap penurunan stunting ini, tapi semua, baik di militer, di aparat kepolisian juga di semua instansi semua bahu membahu, mereka diberikan semacam program itu harus dibangkitkan. Yang namanya instansi pemerintah itu harus, isu stunting ini menjadi program utama dalam mereka sedang melaksanakan roda kepemerintahan setiap instansi. Karena Indonesia memang kekurangan orang pintar, orang bodoh ini beneran, data by data ada. Nah, kenapa stunting ini bukan penyakit sebenarnya, tapi kalau sudah terjadi itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dihindari, bisa dihindari dengan 1000 hari kelahiran itu. Pola gizinya itu harus benar-benar memang sesuai anjuran. Nah, kenapa huru-hara itu kekacauan kita itu, kadang-kadang tiba-tiba ada terjadi demo, tiba-tiba ada terjadi penjarahan, karena memang otak kebanyakan kita itu memang kecil-kecil, tidak sesuai pertumbuhan, perkembangannya berhenti di saat masih harus bertumbuh. Jadi memandang sebuah persoalan itu tidak jalan, logika berpikir, akal tidak jalan. Makanya banyak orang nimbrung di masalah orang, tidak perlu mencari tahu dulu yang mana sih yang benar. Pokoknya nimbrung saja, masuk Pak Eko, kayak begitu. Jadi harus masuk saja, yang penting nimbrung dulu, yang penting ikut-ikutan dulu. Akhirnya orang yang tadinya sebenarnya bersalah, karena banyak orang yang merasa kasihan. Pertama, itu yang aku bilang, mereka kalau ketika menghina orang miskin terus dihina balik, mereka punya senjata. Mereka bisa menunjukkan gubuknya, mereka bisa menjual kesedihan mereka. Sementara orang yang mereka hina mana bisa apa seorang titik mengke dibilangin sama Renata,
katanya Titi Mengke miskin, Puin miskin, kita bisa apa sebenarnya? Menghadapi itu bisa apa? Diam kan? Kita diam kan? Karena apa yang harus kita ucapkan? Nanti kita balik menghujat, kita yang kena. Kita yang kena, kita yang menghina, padahal yang menghina mereka duluan. Terus kalau sudah masalah ke personal kami, masalah harga diri, ya kan? Sesama perempuan dihinakan begitu dari mulutnya Renata itu, parah sekali. Kita mau bilang apa itu kalau begitu? Apa tidak bisa kita balas? Padahal di sini yang lebih memungkinkan melontong kalian kan? Kalian yang lebih peluang untuk melontong itu kalian sebenarnya. Karena susah uang tuh. Sekali ngangkang dapat sekian kan enak. Begitu. Jadi kalian tidak usah dengarkan dia ngoceh di sana si Ratu dan kawan-kawan, tidak usah. Mereka itu nimbrung di masalah orang sebenarnya. Tidak ada masalah kami dengan dia. Bukan ingus ini sayang. Tidak. Tidak ada masalah kami dengan mereka, tidak ada. Saya tidak punya masalah dengan mereka. Kak Titi, apalagi Kak Titi. Apalagi Kak Titi itu tidak pernah punya masalah dengan mereka, tidak pernah. Malah sangat baik kepada mereka. Tapi mereka membahas, terus kita membahas. Terus diajaklah spender. Mereka dapat koin, mereka kupas. Lama-lama orang yang nimbrung di situ disenggol juga. Sudah disenggol, lama-lama adalah bahan mereka. Mereka kemudian, jadi orang-orang ini, ada orang yang tidak punya bahan di Komal, yang tidak diminati bahan mereka. Jadi pembahasan mereka di Komal mereka itu tidak diminati. Jadi kita nimbrung ke Ratu. Padahal Ratu juga ini nimbrung. Seharusnya yang berseteru Ira dan Yanti. Harusnya mereka yang berseteru. Ira Mastura dan Yanti harusnya mereka dua. Spike. Bertempurlah mereka berdua. Tapi karena si Dina bikin story lah, Renata mengata-ngatai orang yang datang, nimbrung dikata-katai lah. Padahal yang datang banyak loh yang datang berempati pada saat itu ke Ira Mastura. Tapi ini memang aneh mereka. Terus dari kejauhan, orang yang tidak tahu dari jauh, yang cuma lewat sebentar terus dinobarkan. Kami yang lagi di sini lagi spill tipis-tipis dinobarkan. Orang ini langsung mereka di sana Queen Morena dan Titi Mengke yang bersalah. Kalau pada saat mereka si Ratu lagi melantam, coba kalian datang dan dengarkan. Mampu ndak telinga kalian ndak meledak enggak? Apakah telinga kalian itu tidak meledak mendengar kata-katanya si Renata mengata-ngatai kami pelacur? Apakah kalian tidak meledak? Meledak. Aneh kali. Bahas terus masalah apa namanya? Padahal nggak ada. Kita nggak senggol mereka juga, enggak. Kok mereka yang panas? Karena Ratu itu dan kawan-kawannya adalah apa namanya? Suka nimbrung di masalah orang biar komalnya rame. Terus tidak peduli, dia bukan masalah dia dibahas terus lama-lama. Orang yang dibahas seperti kami ini kan, lama-lama kami melakukan pembelaan. Jadi bukan perlawanan, kita cuma melakukan pembelaan. Jadi meledak sayang bom nuklir. Iya Kak, jadi pembelaannya begini. Kamu mengatai aku miskin. Kamu sudah lebih kaya dari saya enggak? Nah,
Jadi kita membelanya begitu. Kamu mengatai aku lontong. Jangan-jangan kamu yang lontong? Kayak begitu. Kamu mengatai seorang kakak awak, menyebutnya pun aku tidak tega loh, sampai menyebutnya nama akun pun, menyebutnya pelacur, nama akun pun di mulut pun tidak tega. Nanti dipotong-potong, direkam-rekam, dipotong-potong lagi, jadinya seakan-akan aku yang menyebutkan. Padahal aku kakak awak seorang pelacur. Kan bagaimana sih konsepnya itu? Kamu demi cari makan. Kamu tuh demi cari makan ini, demi cari makan harga diri kami. Kalian gantang-gantang dari kejauhan. Demi cari makan. Gini-gini makan itu makan. Nanti orang berempati. Oh, Queen Morena mengatai mereka demi cari makan. Mana lebih sakit? Harga diri kami dijadikan materi untuk cari makannya mereka itu. Ratu, Dina, Malana dan Widya. Tidak lihatkah faktanya? Apa tidak dilihat itu fakta? Mengalir loh koin-koin itu. Disawer loh mereka sama koin-koin ini setelah mereka berhasil mengadu dua spender, membuat benturan besar-besaran, mengalir koin-koin itu kan yang mereka cari koin. Pejahatnya itu mereka sebenarnya. Demi makan itu makan. Nanti dibilang, oh aku dibilang yang ngemis koin katanya. Makasih koinnya, makasih Kak Jesko. Itu yang paling malas sekali aku dengar si Ratu kalau ngomong itu. Dia mengkakakkan dirinya, jadi dia tuh mengkakakkan dirinya, jadi itu kayak kakak udah bilang, aduh kakak, si paling kakak, malas aku memanggil kau kakak. Udah begitu dia piara 4 orang tolol ini, memelihara 2 orang yang lebih tolol lagi, Renata dan Jesko. Mereka dipelihara sama 4 orang tolol ini. Menghina-hina kami ini, bujang.